Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya beri tema berjalan dengan hati yang tulus. Saya ambil ayat yang akan kita baca di dalam Ulangan pasal 8 ayat 11 sehingga ayat 19. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, dan mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan yang memimpin engkau, melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dan dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Dari 9 ayat yang sudah kita baca, kita mendapatkan satu pengertian pembelajaran bahwa umat Israel itu umat pilihan Tuhan, umat yang diingat oleh Tuhan, umat yang dipelihara oleh Tuhan, umat yang dipilih dari segala bangsa. Oleh karenanya kita perlu mengingat apa yang Tuhan kerjakan melalui ayat ini. Yang pertama, Tuhan mengingat-ingat bagaimana awal hidup kita, umatnya, mulai dari nol, dan bagaimana Allah itu sanggup mengubahkannya menjadi terobosan untuk kelimpahan umatnya. Jadi memang semenjak umat Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dipimpin selama 40 tahun di padang gurun. Ya, tadi sudah dikisahkan. Namun demikian Allah telah berfirman, sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, bahkan ketika mendudukinya tanah Kanaan itu, tanah berlimpah susu dan madunya, umat Israel sudah dipesan, hati-hati jangan melupakan Tuhan Allahmu. Ketika semuanya bertambah, ketika engkau kenyang, ketika engkau sukses, ketika engkau bertambah-tambah besar, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya jangan melupakan Tuhan. Jadi pentingnya mengingat bahwa semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sejak dari kita tidak bisa apa-apa, belum punya apa-apa, sehingga kita menjadi sukses, bahkan kaya, bahkan berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Ingatlah bahwa semuanya itu Tuhan yang mengaruniakan kekuatan kepada kita. Jadi ketika tidak ada, kita masih punya hati yang tulus. Namun ketika kita sudah berada, kita juga punya hati yang tulus. Caranya bagaimana? Ingatlah Tuhan selalu. Dengan apa yang engkau belum miliki dahulu kala, namun sekarang telah berkelimpahan, ingatlah bahwa semuanya itu pemberian dari Tuhan. Kekuatannya untuk kita memperolehnya itu berasal dari Tuhan. Kemudian ayat yang kedua yang akan saya bacakan, Bilangan 14 ayat 6-10.
Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua ketika kita berjalan dengan tulus mengenai pembelajaran umat Israel ini adalah bahwa rancangan Allah itu lebih besar dari yang kita bayangkan, yaitu penyediaannya dan pemberiannya yang istimewa. Jadi kalau Tuhan menyediakan untuk umatnya, kalau dalam konteks ayat ini kita mengerti bahwa tanah perjanjian itu tanah yang benar-benar luar biasa baiknya, seperti yang tadi Yosua katakan. Hanya saja pesannya jangan memberontak, artinya tetap punya hati yang tulus. Yang Tuhan sediakan kadang di awal kita harus seperti umat Israel, mendudukinya dengan berperang, dengan berjuang. Namun ingatlah bahwa janji Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Semua tanah perjanjian itu dimiliki oleh Israel pada akhirnya. Jadi semua yang dipimpin oleh Yosua, umat Israel ini semua menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Karena rancangan Allah itu lebih besar daripada yang umat pilihan Allah bayangkan. Coba saja kalau dahulu orang-orang Israel tetap di bawah perbudakan Mesir, mereka tidak bisa menikmati tanah perjanjian. Mereka harus keluar dari tanah Mesir. Mereka harus mengadakan perjalanan di padang gurun yang susah payah. Namun akhirnya disediakan tanah perjanjian. Jadi penyediaannya, pemberiannya itu istimewa. Jadi sebelum kita menerima semua digenapi dari Tuhan, jangan kita mengeluh, jangan kita melupakan Tuhan. Memang tantangannya besar, tapi jangan lihat tantangannya yang besar. Lihatlah Allah kita, Allah yang lebih besar dari tantangan yang kita hadapi. Berkatnya juga luar biasa besar. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan saya akhiri sampai sini. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat pembelajaran umat Israel, bahwa kami perlu terus mengingat Tuhan dari keberadaan kami yang tidak ada apa-apanya, sehingga kami beroleh semuanya menjadi orang yang berada. Bahkan ketika kami harus melalui perjalanan seperti padang gurun sekalipun, namun di depannya ada tanah perjanjian yang disediakan dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, berilah hati yang tulus kepada kami untuk menikmati perjanjian Allah digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami. Kami terima berkat-Mu, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.